Latihan selanjutnya adalah membuat tabel seperti ini di Microsoft Excel. Dan setelah tabel ini dibuat, ya kita akan mencari lama lembur, gaji lembur yang diterima, dan total gaji yang diterima. Jadi ada 2 poin penting yang bisa kita dapatkan di tutorial ini, yaitu pertama tentang bagaimana cara membuat tabel seperti ini di Microsoft Excel, dan yang kedua, bagaimana cara menggunakan rumus matematika di Microsoft Excel. Baik, sebelum kita buat tabelnya, kita kenali dulu tabel yang akan kita buat. Pertama, untuk posisi tabel ini, ya, ini menggunakan posisi kertas landscape. Dan khusus di bagian header kolomnya, kita fokus di bagian kolom lembur. Di sini terjadi penghubungan sel antar kolom, ya, untuk header lembur. Dan di sini ada garis, dan itu artinya header tabel ini, ya, header pada tabel ini menggunakan 2 baris. Dan untuk kolom nomor sampai dengan kolom jabatan, di sini terjadi penghubungan sel antar baris. Begitu pula dengan kolom tunjangan, ya, terjadi penghubungan sel antar baris. Nah, sekarang silakan jalankan aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita akan coba buat tabel ini. Nah, sebelum kita ketik datanya, kita ubah dulu posisi kertasnya, ya, karena tabel ini menggunakan posisi kertas landscape. Nah, caranya di Microsoft Excel di sini ada tombol tab menu, ya, page layout. Ini tinggal diklik. Kemudian di sini ada tombol orientation. Ini tinggal diklik. Kemudian pilih landscape, ya, dari potret pilih landscape. Nah, sekarang kita ketik datanya. Untuk kop tabelnya, ya, ini laporan rekap gaji karyawan, maju finance, itu kita ketiknya di sel A1. Laporan rekap gaji karyawan. Kemudian untuk maju finance, kita ketiknya di sel A2 di sini. Lanjut, ada nomor, nama karyawan, dan jabatan. Untuk kolom nomor, ini kita langkai 1 baris sebagai pemisah antara kop tabelnya dengan tabelnya, ya. Kita ketiknya di sel A4. Untuk nomor di sini, lalu tab 1 kali untuk pindah di kolom B. Di sini nama karyawan. Tab 1 kali untuk pindah di kolom C. Di sini jabatan. Nah, sekarang ini ada pendidikan terakhir dan gaji bulanan. Kembali ke Excel. Kita ketiknya di sel D4. Di sini pendidikan, enter 1 kali untuk pindah di sel D5 atau tepatnya di baris kelima. Di sini terakhir. Lanjut, untuk gaji bulanan, kita ketiknya di sel E4. Di sini gaji, enter 1 kali untuk pindah di sel E5. Di sini bulanan. Lanjut, untuk lembur, di sini ada mulai dan selesai. Di sini terjadi penghubungan sel antar kolom khusus untuk lemburnya, ya. Untuk lembur kita ketiknya di sel F4. Lembur di sini. Kemudian untuk mulai kita ketiknya di sel F5. Mulai. Kemudian tab 1 kali untuk pindah di sel G5. Di sini selesai. Lanjut, untuk lama lembur, gaji lembur 1 hari, gaji lembur yang diterima, kemudian bonus bulanan. Untuk lama lembur, kita ketiknya di sel H4.
Ya, karena untuk lembur nanti terjadi penggabungan sel antar kolom F dan G, ya tepatnya di sel F4 dan sel G4. Ya, ini nanti kita gabung ya. Di sini gaji lembur ya. Gaji lembur, kemudian enter satu kali untuk pindah di sel H5. Di sini 1 hari. Kemudian gaji lembur yang diterima di sini gaji lembur, enter satu kali untuk pindah di sel I5 yang diterima. Selanjutnya ada bonus bulanan ya. Saya cek dulu. Ya, betul bonus bulanan. Ini kita ketiknya di sel J4. Ya, di sini bonus, lalu enter satu kali untuk pindah di sel J5. Di sini bulanan. Lanjut untuk kolom tunjangan, ya ini terjadi penggabungan sel antar baris. Ini kita ketiknya di sel K4. Tunjangan. Lanjut untuk total gaji yang diterima. Ini terdiri dari 2 baris. Untuk total gaji kita ketiknya di sel L4. Di sini total gaji. Kemudian yang diterima kita ketiknya di sel L5. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengetik header dari tabelnya. Sisanya tinggal kita gabung selnya ya, yang butuh penggabungan sel. Ini untuk kolom nomor ya. Ini tidak terlalu luas kolomnya. Di sini terjadi penggabungan sel antar baris. Pertama kita kecilkan dulu luas kolomnya ya. Ini arahkan kursor mouse-nya di baris kolom name, klik dan tahan, kemudian tarik ke kiri untuk memperkecil kolom nomor. Kemudian di sini terjadi penggabungan sel ya, penggabungan sel antar baris, yaitu sel A4 dan sel A5. Ya, silakan blok sel A4 sampai dengan sel A5. Ya, di blok seperti ini. Kemudian di tab menu home di sini, ya pilih merge and center untuk menggabungkan sel ini. Nah, supaya teksnya berada ke tengah secara horizontal dan vertikal, tinggal pilih middle align. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nama karyawan, ini kita tambahkan sedikit luas kolomnya. Ya. Kemudian di sini juga terjadi penggabungan sel antar baris ya, khusus untuk nama karyawan. Ini tinggal di blok sel B4 sampai dengan sel B5. Kemudian pilih merge and center. Supaya ke tengah, pilih middle align. Ya, jembatan sama di blok sel C4 sampai dengan sel C5, kemudian pilih merge and center. Ya, supaya ke tengah secara horizontal dan vertikal, pilih middle align. Ya. Lanjut pendidikan terakhir. Ini tinggal kita tambah sedikit luas kolomnya ya. Ya, di sini tidak terjadi penggabungan sel ya. Begitu pula dengan gaji bulanan, ini tinggal kita atur posisi teksnya. Ya, ini pilih center ya. Gaji bulanan sama center. Tinggal kita kecilkan sedikit luas kolomnya. Nah, sekarang untuk lembur ya. Di sini terjadi penggabungan sel antar kolom. Khusus untuk lembur. Ya, ini sekarang di blok sel F4 ya sampai dengan sel G4 seperti ini. Kemudian pilih merge and center. Ya, tinggal kita atur posisi tesnya ya, supaya ke tengah secara vertikal. Pilih middle line. Untuk mulai sama,
Ya, tinggal kita pilih center supaya ke tengah secara horizontal. Nah, selanjutnya kita akan perkecil kedua kolom ini ya, supaya luas kolomnya antar mulai dan selesai itu sama luasnya ya. Nah, sekarang kita blok kolom F dan kolom G. Ya, arahkan kursor mouse-nya di kolom name seperti ini sampai kursornya berubah tanda panah tebal ya seperti ini. Yang menghadap ke bawah, kemudian klik dan tahan, kemudian tarik sampai di kolom G. Nah, lalu tarik salah satu garisnya ya, supaya kedua kolom ini memiliki luas kolom yang sama, yaitu kolom F dan kolom G. Ya, dalam hal ini kolom mulai dan kolom selesai. Lanjut untuk gaji lembur, ini tinggal kita tambahkan sedikit luas kolomnya, kemudian kita atur perataan teksnya, kita pilih center. Hal yang sama yang kita lakukan untuk gaji lembur yang diterima, tambahkan sedikit luas kolomnya, kemudian di blok teksnya kita atur perataan teksnya supaya ke tengah secara horizontal. Lanjut untuk bonus bulanan, ini kita kecilkan sedikit, kita blok teksnya, kemudian perataan teksnya center. Untuk tunjangan, ya untuk tunjangan di sini terjadi penghubungan sel antar baris. Nah, tinggal kita blok sel K4 dan sel K5 seperti ini. Kemudian pilih Merge and Center. Nah, supaya ke tengah secara vertikal, kita pilih Middle Line. Nah, selanjutnya untuk total gaji yang diterima, ini tinggal kita tambahkan sedikit luas kolomnya. Kemudian kita blok teksnya supaya ke tengah secara horizontal, pilih Line Center. Oke. Nah, untuk header kolomnya, ini saya anggap sudah selesai kita atur. Tinggal nanti kita berikan border ya, tapi bordernya belakangan. Ya, kita ketik dulu ya, kita ketik dulu semua data yang ada pada tabel ini. Nah, setelah itu baru kita berikan border. Ya, kembali ke Excel. Untuk nomor, di sini ada angka 1 ya. Ketik angka 1. Nah, ini tinggal kita buat data yang berurutan. Nah, caranya, arahkan kursor mouse-nya ya tepat di sudut kanan bawah sel di titik ini sampai kursornya berubah tanda plus kecil seperti ini ya. Nah, ini. Sekarang tekan dan tahan tombol kiri pada mouse. Lalu tekan dan tahan tombol kontrol di keyboard. Kemudian kita tarik ke bawah sampai angka yang diinginkan. Ya, dalam hal ini sampai di angka 10. Kemudian lepas penekanan pada tombol kiri di mouse. Kemudian lepas penekanan pada tombol kontrol di keyboard. Nah, sisanya tinggal kita atur perataan teksnya supaya ke tengah. Lanjut untuk nama karyawan. Ini saya wakili dengan karyawan 1 sampai karyawan 10. Karyawan 1. Ya. Ini tinggal saya copy ya. Sama yang tadi, arahkan kursor mouse-nya di sini, tepat di sudut kanan bawah sel, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini tanpa menekan tombol kontrol di keyboard ya. Kemudian lepas penekanan tombol kiri di mouse. Maka akan dapat karyawan 1 sampai dengan karyawan 10. Lalu ada jabatan, ini ada manajer, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Untuk jabatan, ada manajer. Nah, sekarang lanjut ke pendidikan terakhir. Ini saya telah tambahkan sedikit dua kolomnya ya. Untuk kolom jabatan. Untuk pendidikan terakhir, di sini ada S2 ya. Nah, selanjutnya untuk gaji bulanan. Untuk gaji bulanan, ini ada RP, lalu spasi, kemudian 2, lalu titik,
500.000. Nah, sedikit tips untuk penulisan nilai mata uang di Microsoft Excel, khusus RP, spasi dan titiknya itu tidak diketik. Ya, jadi cukup kita ketik angkanya saja. Hal ini kita lakukan supaya ke depannya ya data atau format nilai mata uang ini itu bisa kita kalkulasi. Ya, jadi cukup kita ketik nilainya saja, tanpa RP, tanpa spasi, dan tanpa titik. Oke, di Excel, gaji bulanan, cukup kita ketik seperti ini, 2.500.000, ya, 2.500.000. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan format secara otomatis ya. Kita akan format angka ini dalam format nilai mata uang. Nah, caranya ini tinggal kita blok. Kita blok mulai dari sel E6 sampai dengan sel E15. Setelah itu di tab menu home ya, di sini ada grup menu number. Nah, dan di sini tab datanya itu sekarang general. Klik tanda arah panah kecil ini. Kemudian di sini kita pilih accounting. Ya, atau teman-teman juga bisa pilih yang namanya currency ya. Untuk kasus ini kita pilih accounting. Nah, jika dapat format seperti ini ya tanda pagar, ini tinggal kita tambahkan sedikit luas kolomnya ya, supaya angka ini muat di dalam kolom. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian jika dapat kasus sama seperti saya ini ya, ini ada dua angka di belakang koma. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nah, caranya klik kembali combo box ini ya, arah panah kecil ini. Kemudian pilih more number format. Nah, di sini di bagian accounting, di sini ada nilai 2 ya. 2 artinya 2 angka di belakang koma. Jika kita ingin 1, nah ini kita turunkan 1, maka 1 angka di belakang koma. Jika kita tidak ingin ada koma ya atau angka di belakang koma, nah, ini dinolkan. Ya, kemudian klik tombol OK. Nah, maka angka di belakang koma itu akan dihilangkan. Selebihnya ini tinggal saya perkecil sedikit. Oke. Nah, sekarang untuk kolom lembur, di sini ada kolom mulai dan kolom selesai. Ini tanggal 23/12/09. Ini kita ubah datanya. Di kolom mulai, ini tanggal 23 ya, das 12 das ini kita tambahkan ini 2021. Lalu tekan tombol enter di keyboard. Nah, ini kasus yang sama, tinggal kita tambahkan luas kolomnya ya, supaya angkanya bisa kelihatan. Oke, seperti itu. Nah, jika kita ingin format tanggal seperti ini, 23 ya, lalu minus 12 minus 09. Ini 09 saya ganti dengan 21 ya. Jika kita ingin format tanggal seperti ini, sementara yang di sini kita menggunakan slash ya. Ini bisa kita ubah caranya. Masih tetap di tab menu home. Di sini ada tipe data date ya. Ini tinggal klik arah panah kecil ini. Kemudian more number format. Nah, di sini kita bisa cari ya, cari format tanggal yang diinginkan. Atau kita bisa custom sendiri. Ya, caranya di sini klik pada bagian custom. Kemudian tinggal kita ganti atau tinggal pilih salah satu format tanggal yang ada pada bagian ini ya.
Kemudian kita custom di sini ya. Di bagian type-nya yang slash kita ganti dengan minus. Kemudian klik tombol OK. Nah, maka otomatis akan diganti seperti ini ya. Kemudian ini kan dia gunakan 2 angka ya untuk tahunnya. Nah, jika kita ingin 2 angka, ini sama, kembali ke sini, more number format, custom, ini tinggal kita hapus Y-nya 2 ya. Kemudian klik tombol OK. Nah, seperti itu. Tinggal kita atur pertahan teksnya ya. Ya, ke tengah sel secara horizontal. Nah, tanggal berikutnya ini ada 23 bulan 12 09. Nah, ini untuk 09 saya ganti dengan tahun 2021. Ya, di sini tepatnya di sel F7 23 ya. Das 12 das 2021. Nah, ini kalau saya enter, nah maka format tanggalnya kembali seperti semula ya, 23/12/2021. Ya, ini nanti kita selesaikan ya. Kita selesaikan dulu input data tanggalnya 23. Nah, selanjutnya kita akan ubah format data tanggalnya ya. Nah, ini bisa kita blok mulai dari sel F7 sampai dengan sel F15. Nah, klik kembali arah panah kecil ini. Kemudian pilih More Number Format. Nah, setelah itu pilih Custom. Nah, di sini tinggal kita ganti slash-nya atau garis miringnya ganti dengan minus. Kemudian kita hapus 2Y-nya. Kemudian klik tombol OK. Ya, itu pun jika kita ingin format tanggal seperti ini. Nah, selanjutnya ini sama ya. Untuk lembur selesainya, ini tinggal kita blok mulai dari sel G6 sampai dengan sel G15. Klik kembali arah panah kecil ini, kemudian pilih More Number Format. Nah, kemudian di bagian custom diklik, tinggal kita ganti slash-nya atau garis miringnya menjadi minus. Kemudian kita hapus 2Y-nya. Setelah itu klik tombol OK. Ini saya bawa ke tengah, center. Ini saya blok, center. Oke, lanjut untuk gaji lembur. Untuk gaji lembur, oh ini, kita lupa satu kolom ya. Kita lupa kolom lama lembur. Nah, di sini yang kita buat itu belum ada kolom lama lemburnya. Oke, ini kita insert ya. Nah, caranya untuk menambahkan kolom ke kanan atau ke kiri, tinggal posisikan kursornya tepat di kolom name seperti ini. Ya, klik kanan di sini, kemudian pilih insert. Nah, maka otomatis akan ditambahkan satu kolom di sebelah kiri dari gaji lembur. Nah, tinggal kita tambahkan di sini. Ini lama lembur. Ya, lama, kemudian di sini lembur. Oke. Lanjut, gaji lembur. Ini nilai mata uang ya. Ini sekali lagi untuk nilai mata uang cukup kita ketik nilainya. Untuk Rp dan titiknya jangan diketik. Di sini 50.000. Nah, ini kalau saya enter, nah, ini berubah jadi data tanggal. Nah, jika teman-teman dapat kasus seperti yang saya alami ini, ya, nilai mata uangnya ini berubah jadi tanggal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, jika teman-teman dapat kasus seperti saya ini ya, nilai mata uangnya berubah jadi data tanggal. Ini tinggal kita kembali ke sini.
Ya, klik kembali arah panah kecil ini, kemudian kita pilih accounting. Nah, tinggal kita tarik sedikit ini. Nah, lagi-lagi 2 angka di belakang koma. Ya, ini nanti kita selesaikan ya. Tinggal kita blok nanti. Atau ini, kalau dilihat kan datanya sama ya, 50.000, 50.000. Nah, tinggal kita copy. Nah, arahkan kursor mouse-nya ke sini, kemudian tarik ke bawah. Oke, sampai di sini. Ya, tinggal kita hilangkan 2 angka di belakang koma. Atau tidak pakai koma ya. Kembali ke sini, klik arah panah kecil ini, kemudian pilih more number format. Yang decimal place ini kita nolkan. Kemudian klik tombol OK. Nah, seperti itu. Ini saya kecilkan sedikit. Nah, untuk gaji lembur yang diterima ya. Ini gaji lembur yang diterima. Ini nanti kita akan cari hasilnya ya. Sekarang kita lanjut ke sini. Bonus bulanan 50.000, 50.000. Bonus bulanan di sini 50, 123. Enter. Oke, kembali lagi kita tambahkan luas kolomnya. Berubah lagi data tanggal ya. Sama, klik arah panah kecil ini, kemudian pilih accounting. Tambah luas kolomnya. Oke, tinggal kita copy ke bawah. Lalu kita hilangkan 2 angka di belakang koma. Ya. More number format. Ya, decimal place-nya kita nolkan. Kemudian klik tombol OK. Oke, kita kecilkan sedikit. Kemudian untuk tunjangan. Nah, ada tunjangan di sini. Oke, tinggal kita berikan format nilai mata uang. Ini tinggal di blok. Kemudian pilih accounting. Lagi-lagi 2 angka di belakang koma. More number format di sini saya nolkan. Tinggal saya kecilkan sedikit. Oke. Selanjutnya kita akan berikan border ya. Sekalian mengatur header dari tabel ini. Ya, header tabelnya menggunakan warna kuning ya. Oke, caranya ini tinggal kita blok ya. Mulai dari sel A4 di kolom nomor, kemudian kita blok sampai di sel M15. Kemudian di sini ya, di grup move on, di sini ada tombol border. Ini klik panah kecil ini ya. Kemudian pilih all border. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita blok untuk header tabelnya. Kita berikan warna kuning. Diklik. Oke. Nah, sisanya tinggal kita buka garisnya ya. Garis tengahnya untuk pendidikan terakhir, gaji bulanan, lama lembur, gaji lembur yang diterima, bonus bulanan, dan total gaji yang diterima. Ya, kita akan buat seperti ini ya. Pendidikan terakhir tidak menggunakan garis, gaji bulanan. Ya, kecuali lembur. Ya, hanya lembur yang menggunakan garis di bagian barisnya ya. Ya, tinggal kita selesaikan ini. Pendidikan terakhir, blok sampai dengan gaji bulanan. Lalu masuk kembali ke tombol bordernya, kemudian pilih more border. Nah, kita cuma butuh garis pinggirnya ya, garis pinggir di bagian kiri, kanan, kemudian atas dan bawah. Yang ke tengah secara horizontal itu tidak kita butuhkan. Ya, jadi tinggal kita hapus. Caranya tinggal klik garis horizontalnya, kemudian klik tombol OK. Nah, seperti ini. Lanjut untuk lama lembur, ini kita blok sampai dengan bonus bulanan. Akses kembali tombol bordernya, kemudian scroll cari more border di bagian bawah, kemudian lepas ini ya, garis horizontalnya.
kemudian klik tombol OK. Nah, total gaji yang diterima sama, akses kembali tombol bordernya, kemudian scroll ke bawah, cari more border, ya, lalu lepas garis horizontalnya, kemudian klik tombol OK. Nah, seperti itu. Oke, untuk kopnya ya, kita atur sekalian kopnya dulu. Laporan rekap gaji karyawan, ini tinggal kita blok sampai di kolom M. Nah, kenapa sampai di kolom M? Karena tabel yang kita buat itu sampai di kolom M. Sementara kita ingin kop ini ya ke tengah mengikuti jumlah kolom yang dibuat pada tabel ini. Oke, setelah diblok seperti ini, tinggal kita pilih merge and center ya. Nah, seperti itu. Sekalian saya cetak tebal ya. Sama baris kedua, blok sampai di kolom M, merge and center, sekalian kita cetak tebal. Oke, sekarang kopnya itu ke tengah mengikuti jumlah kolom yang ada di tabel ini. Ya, selanjutnya ini kalau ada kasus seperti ini ya, ini pagar-pagar, ini tinggal kita tambahkan sedikit luas kolom untuk tunjangan. Nah, sampai di sini tabelnya sudah selesai kita buat. Nah, tapi sekarang sebelum kita print ya, ini kita cek dulu apakah tabel ini ya sudah muat di dalam kertas. Yang ini jangan sampai ketika kita melakukan print, yang di print itu cuma sebagian kolom. Oke, caranya di tab menu file, kemudian pilih print. Nah, kolom yang masuk dalam kertas ini itu cuma sampai di bonus bulanan. Ya, cuma sampai di kolom bonus bulanan. Oke, sementara ini saya kembali lagi, kolom yang kita buat ya itu ada kolom tunjangan dan total gaji yang diterima. Nah, jadi hati-hati di Excel. Di sini ada garis yang putus-putus ya. Ini garis putus, ini disebut dengan margin atau batas ketikan. Ketika kolom keluar dari margin ini, maka kolom tersebut tidak akan dicetak pada saat melakukan print di kertas. Itu berarti kita harus cari cara bagaimana caranya supaya kedua kolom ini, kolom tunjangan dan total gaji yang diterima, masuk di dalam margin. Nah, ada beberapa cara. Ini pertama, kita perlu mengubah satu-satu dari luas kolomnya ya. Ini kita cari saja ya. Untuk pendidikan terakhir, ini tidak, kalau saya kecilkan sedikit, ini masih bisa. Jabatan saya kecilkan sedikit. Kemudian gaji bulanan kita coba kecilkan. Ini tanda pagar, kita kembalikan lagi. Sudah mentok untuk gaji bulanan. Sampai kedua kolom ini masuk ya. Untuk lama lemburnya, coba kita blok kedua kolom ini, kita kecilkan sedikit. Lagi. Ya. Lama lembur, saya kecilkan sedikit. Ya, sampai kedua kolom ini masuk di dalam margin. Saya kecilkan lagi lama lemburnya. Gaji yang diterima, tunjangan. Ini sudah semua kita ubah luas kolomnya ya. Nah, terakhir, karena semua kolom sudah kita ubah luasnya atau perkecil dari luas kolomnya, dan masih tidak muat satu kolom ini, total gaji yang diterima. Yang terakhir, kita ubah marginnya. Nah, caranya di tab menu page layout, kemudian pilih margin. Nah, di sini kita bisa custom ya, custom margin. Ya, teman-teman bisa custom atau bisa cancel, atau teman-teman bisa pilih narrow. Itu cara yang kedua. Nah, ini sudah muat total gaji yang diterima. Sekarang jika saya lakukan print preview di tab menu file, print. Di sini kita pastikan semua kolom sudah masuk di area margin. Oke. Nomor, nama karyawan, jabatan, pendidikan terakhir, gaji bulanan, sampai di total gaji yang diterima. Nah, selebihnya tinggal kita atur posisi tabelnya supaya seimbang dari sisi kiri dan sisi kanan. Ini kita lihat sisi kanannya masih banyak yang free ya. Nah, caranya
masih di tab menu preview di sini, tinggal klik tombol page setup, kemudian di tab menu margin, ya. Di bagian center of page di sini, ini ada dua pilihan, ada horizontal dan vertikal. Jika kita ingin geser posisi tabel ini secara horizontal, maka checklist di bagian horizontal. Jika ingin digeser secara vertikal, ya tinggal checklist di bagian vertikal. Ya, dalam hal ini saya cuma checklist di bagian horizontal ya. Kemudian klik tombol OK. Nah, ini kita lihat sudah simpan antara sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, baik, sampai di sini. Ini saya kembali lagi. Tabelnya sudah selesai kita buat. Nah, terakhir kita akan cari lama lembur, gaji lembur yang diterima, dan total gaji yang diterima. Nah, sekarang kita akan cari lama lembur terlebih dahulu. Untuk lama lembur, di sini ada kolom lembur, ada mulai lembur dan selesai lembur. Untuk mulai, ya di sini ada data tanggal 23 bulan 12 2021. Kemudian selesainya lembur tanggal 26 bulan 12 2021. Ini kira-kira kalau kita hitung secara manual, ya, itu dapatnya 3 ya. Nah, berarti ini di sini terjadi pengurangan, ya, pengurangan antara selesai dengan mulai. Nah, caranya kalau di Excel, ya ini kita awali dengan sama dengan ya, sama dengan klik sel G6, ya, lembur selesai dikurang dengan mulai. Tinggal klik sel F6. Nah, sekali lagi sama dengan ya G6, ya sel G6 dikurang dengan sel F6. Nah, jika saya enter, akan dapat hasil 3. Nah, sekarang kita akan cari jika tanggal lemburnya mulai tanggal 23 bulan 12 2021, kemudian selesai 26 bulan 12 2021, kira-kira berapa lama lemburnya. Ini sama ya, sama dengan sel G7 dikurang dengan sel F7. Kemudian tekan tombol enter di keyboard. Ya, sama 3. Atau ini bisa kita copy ya, untuk mendapatkan hasil ke bawah. Ini tinggal arahkan kursor mouse-nya ke sudut kanan bawah sel seperti ini. Kemudian klik dan tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka otomatis kita akan dapat hasil dari 24 bulan 12 2021, 29 bulan 12 2021. Selanjutnya kita akan cari gaji lembur yang diterima. Untuk gaji lembur yang diterima, di sini sudah ada kolom gaji lembur ya, gaji lembur per hari. Itu berarti lama lembur dikali dengan gaji lembur. Ya, caranya kalau di Excel sama dengan ya, klik sel H6 di sini, kemudian kali dengan gaji lembur. Ya, klik sel I6. Ya, selang kembali sama dengan ya H6, sel H6 dikali dengan sel I6. Enter di keyboard. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan hasil ke bawah ya, ini tinggal saya copy rumusnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya total gaji yang diterima. Untuk total gaji yang diterima, berarti gaji bulanan, ya gaji bulanan ditambah dengan gaji lembur yang diterima, kemudian ditambah dengan bonus bulanan, kemudian ditambah dengan tunjangan. Ya, sama dengan gaji bulanan, ya klik sel E6, kemudian ditambah ya, tambah dengan gaji lembur ditambah dengan bonus bulanan atau sel K6. Ini tinggal diklik sel K6, kemudian ditambah
ya, tambah dengan tunjangan. Ya, tepatnya di sel L6. Ya, tinggal klik sel E6. Ya, saya ulang kembali, untuk mendapatkan total gaji yang diterima, gaji bulanan, ya, gaji bulanan ditambah dengan gaji lembur, ditambah dengan bonus bulanan, ditambah dengan tunjangan. Nah, setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Nah, ini total gaji yang diterima. Selebihnya tinggal kita copy rumusnya untuk mendapatkan nilai di bawahnya ya. Caranya, arahkan kursor mouse-nya tepat di sudut kanan bawah sel seperti ini, sampai kursornya berubah tanda plus yang tipis ya, seperti ini. Tinggal klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Nah, baik, sampai di sini saya rasa cukup untuk latihan kita kali ini. Jadi saya ulang kembali, ada 2 poin penting yang bisa kita dapatkan di tutorial ini. Pertama itu mengenai tentang bagaimana cara membuat tabel seperti ini di Microsoft Excel, dan yang kedua bagaimana cara menggunakan rumus matematika di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.